Nama saya Lutfi Nuraini, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Angkatan 2022B. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Rumah yang Terang, karya Ahmad Tohari. Listrik sudah 4 tahun masuk kampungku, dan sudah banyak yang dilakukannya. Kampung seperti mendapat injeksi tenaga baru yang membuatnya menggeliat penuh gairah. Listrik memberi kampungku cahaya, musik, es, sampai api dan angin. Di kampungku, listrik juga membunuh bulan di langit. Bulan tidak lagi menarik hati anak-anak. Bulan tidak lagi mampu membuat bayang-bayang pepohonan. Tapi kampung tidak merasa kehilangan bulan, juga tidak merasa kehilangan 3 laki-laki yang tersengat listrik hingga mati. Sebuah tiang lampu tertancap di depan rumahku, seperti semasa teman-temannya sesama tiang listrik yang membawa perubahan pada rumah yang terdekat. Demikian halnya beton langsing yang menyangga kabel-kabel di depan rumahku itu. Bedanya, yang dibawa ke rumahku adalah celoteh-celoteh sengit 2 tetangga di belakang rumahku. Sampai sekian lama, rumahku tetap gelap. Ayahku tidak mau pasang listrik. Inilah yang membuat tetangga di belakang rumah jengkel terus-terusan. Keduanya sangat berhasrat menjadi pelanggan listrik. Tapi hasrat mereka tak mungkin terlaksana sebelum ada dakstang di bubungan rumahku. Rumah 2 tetangga di belakang itu terlalu jauh dari tiang. Kampungku yang punya kegemaran berceloteh seperti mendapat jalan buat berkata seenaknya terhadap anakku, ayahku. Tentu saja 2 tetangga itulah sumbernya. Haji Bakir itu seharusnya berganti nama menjadi Haji Bahil. Dia kaya tapi tidak mau pasang listrik. Tentu saja dia khawatir akan keluar banyak duit. Kadang celoteh yang sampai di telingaku sedemikian tajam sehingga aku tak kuat lagi menerimanya. Mereka mengatakan ayahku memelihara tuyul. Tentu saja Haji Bakir tak mau pasang listrik karena tuyul tidak suka cahaya terang. Yang terakhir, kedua tetangga itu merencanakan tindakan yang lebih jauh. Entah belajar dari mana mereka menuduh ayahku telah melanggar asas kepentingan umum. Mereka menyamakan ayahku dengan orang yang tidak mau menyediakan jalan bagi orang yang bertempat tinggal di tanah yang terkurung. Konon mereka akan mengadukan ayahku kepada lurah. Aku sendiri bukan tidak punya masalah dengan sikap ayah. Pertama, akulah yang lebih banyak menjadi bulan-bulanan celetohan yang kian meluas di kampungku. Ini sungguh tidak nyaman. Kedua, gajiku sebagai propagandis pemakaian alat kontrasepsi memungkinkan aku punya radio, pemutar pita rekaman, juga TV, karena aku masih bujangan. Maka alangkah konyolnya sementara listrik ditawarkan sampai ke depan rumah, aku masih harus repot dengan setiap kali memberi baterai dan nyetrum aki. Ketika belum tahu latar belakang sikap ayah, aku sering membujuk. Loh, kenapa aku dan ayah tidak ikut beramai-ramai bersama orang sekampung membunuh bulan? Pernah kukatakan, apabila ayah enggan mengeluarkan uang, maka pasal memasang listrik akulah yang menanggung biayanya. Karena kata-kataku ini, ayah tersinggung. Tasbih di tangan ayah yang selalu berjejik tiba-tiba berhenti. Jadi kamu seperti orang-orang yang mengatakan aku bahil dan memelihara tuyul. Aku menyesal, tapi tak mengapa. Karena kemudian ayah mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa beliau tidak mau pasang listrik. Dan alasan itu tidak mungkin kukatakan kepada siapapun. Khawatir hanya mengundang celoteh yang lebih menyakitkan, aku tak rela ayah mendapat cercaan lebih banyak. Betapa juga ayah adalah orang tuaku, yang membiayai sekolahku sehingga aku kini adalah seorang propagandis pemakai alat kontrasepsi. Lalu mengapa orang-orang menghayati status yang kini kumiliki? Menjadi propagandis tersebut tidak hanya membawa keuntungan materi berupa gaji dan insentif, melainkan ada yang lain juga. Jadi aku mengalah pada keteguhan sikap ayah. Rela setiap kali beli baterai dan nyetrum aki, dan rela menerima celoteh orang sekampung yang tiada hentinya. Ketika ayah sakit, beliau tidak mau dirawat di rumah sakit. Keadaan beliau makin hari makin serius. Tapi beliau bersiteguh tak mau diopnam. Aku berusaha menyingkirkan perkara yang kukira menyebabkan ayah tak mau masuk rumah sakit. Apakah ayah khawatir di rumah sakit nanti ayah akan dirawat dalam ruang yang diterangi lampu listrik?
Bila demikian halnya, maka akan kuusahakan agar mereka menyalakan lilin saja khusus bagi ayah. Tanggapan ayah ada rasa tersinggung yang terpancar dari mata beliau yang sudah biru mengucap, "Ya, Tuhan, lagi-lagi aku menyesal." Dan jiwaku mendadak buntu ketika mendengar ucapan ayah yang keluar tersendat-sendat. "Sudahlah nak, kamu lihat sendiri aku hampir mati. Sepeninggalku nanti kamu bisa secepatnya memasang listrik di rumah ini." Tidak pernah sekalipun aku mendengar kata-kata ayah yang mengandung ironi demikian tajam. Sesalku tak habis-habisnya dan malu. Keahlianku melakukan pendekatan verbal yang biasa aku lakukan selama menjadi propagandis alat kontrasepsi ternyata hanya punya arti negatif di hadapan ayah. Lebih malu lagi karena ucapan ayah tadi adalah kata-kata yang terakhir yang ditujukan kepadaku. 100 hari kemudian, 100 hari sudah kematian ayah, orang-orang bertahlil di rumahku. Sudah duduk di bawah lampu neon 20 watt. Mereka memandangi lampu dan tersenyum. Dua tetangga belakang yang tentu saja sudah pasang listrik mendekatiku. "Nah, lebih enak dengan listrik ya mas?" Aku diam karena sebal melihat gaya mereka yang pasti menghubung-hubungkan pemasangan listrik di rumahku yang baru bisa terlaksana sesudah kematian ayah. Oh, mereka tidak tahu bahwa aku sendiri menjadi linglung. Listrik memang sudah kupasang, tapi aku justru takut menghidupkan radio, TV, dan pemutar pita rekaman. Sore hari aku tak pernah berbuat apapun sampai ibu yang menghidupkan lampu. Aku enggan menjamah sekelar karena setiap kali aku melakukan hal itu, tiba-tiba bayangan ayah muncul dan ku dengar kletak-kletik suara tasbihnya. Linglung. Maka tiba-tiba mulutku nyerocos. Kepada tamu yang bertahlil, aku mengatakan alasan yang sebenarnya mengapa ayahku tidak suka listrik. Suatu hal yang seharusnya tetap kusimpan. Ayahku memang tidak suka listrik. Beliau punya keyakinan hidup dengan listrik akan mengundang keborosan cahaya. Apabila cahaya dihabiskan semasa hidupnya, maka ayahku khawatir tidak ada lagi cahaya bagi beliau di dalam kubur. Aku siap menerima celoteh dan olok-olok yang mungkin akan dilontarkan para tamu, karena aku sendiri pernah menertawakan pikiran ayah yang antik itu. Aneh, para tamu malah menunduk. Aku juga menunduk, sambil berdoa tanpa sedikit pun kadar olok-olok, kiranya ayah mendapat cukup cahaya di alam sana. Sekian dan terima kasih.